Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Mutakin, NPM B1A021012. Dengan video ini saya ingin mengerjakan tugas perbandingan hukum, yaitu mempresentasikan ulang apa yang telah dipresentasikan teman-teman saya pada tanggal 24 Agustus 2024. Pertama, tema dari presentasi ini adalah asas non-retroaktif di Indonesia dan perbandingannya di 3 negara lain. Di Indonesia itu pun asas non-retroaktif bisa dilihat di pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 4 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan pasal 1 ayat 1 di KUHP. Lalu presentasi pertama itu oleh Anissa, dia membandingkannya dengan Thailand, yaitu terdapat di pasal 2 buku 1. Lalu di Polandia, yaitu pasal 1 yang dimana pegalan bunyinya adalah pertanggungjawaban yang membahayakan masyarakat yang diancam oleh undang-undang maka dapat dipidana. Lalu Korea Selatan di pasal 1 ayat 1. Persamaannya adalah prinsip non-retroaktif yang ingin menegakkan kepastian hukum dan juga keadilan. Lalu perbedaannya adalah sistem hukum yang berbeda dari ketiga negara tersebut. Presenter kedua adalah Rangga, di mana Rangga mengambil negara Jepang, yaitu terdapat di konstitusi Jepang. Lalu India, yaitu konstitusi India di pasal 20 ayat 1. Lalu Italia di konstitusi Italia. Persamaannya yaitu memiliki prinsip yang sama seperti Anissa tadi, yaitu untuk menegakkan hak asasi manusia, kepastian hukum dan juga keadilan. Perbedaannya yaitu Jepang memiliki perbedaan dari cara pelaksanaannya. Lalu presenter selanjutnya adalah Adinda. Adinda membandingkan dengan 3 negara, yaitu negara pertama adalah Jerman, terdapat di pasal 103, Brazil di pasal 5 angka 40, lalu Chile pasal 19 angka 4 konstitusi Chile tahun 1980. Persamaan yang dimiliki adalah melindungi dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan penspesifikasian terhadap asas non-retroaktif ini. Perbedaan yaitu Brazil dari pengecualian dan dapat berlaku suatu ketika dan menguntungkan pelaku. Jadi penjelasan Adinda waktu itu adalah dapat dilakukan pengecualian ketika terdapat undang-undang yang lebih menguntungkan pelaku dari asas non-retroaktif ini. Ketika undang-undangnya belum ada dan akhirnya undang-undang disusun dan diundangkan, maka undang-undang yang digunakan adalah undang-undang yang lebih menguntungkan untuk pelaku. Lalu presenter selanjutnya adalah Elia. Elia membandingkan dengan negara Belanda, yaitu pasal 1 ayat 2 di Wetboek van Strafrecht. Lalu Spanyol pasal 2 ayat 2 di Código Penal. Lalu Rusia pasal 10 ayat 4. Persamaannya adalah prinsip dasar non-retroaktif itu sendiri, yaitu di mana suatu perbuatan pidana tidak bisa dihukum jika belum tercatat di undang-undang, yang akhirnya menghindari dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum untuk keadilan dan kepastian hukum itu sendiri tentunya. Lalu perbedaan yang Elia bilang itu implementasi dan formulasi hukumnya. Tentunya ketiga negara ini beda antara Belanda, Spanyol dan Rusia. Lalu presenter selanjutnya adalah Anin. Negara pertama yang Anin bawa adalah
negara Perancis, yaitu pasal 8 Konstitusi Perancis, negara Jerman, pasal 103 Konstitusi Jerman, dan Belanda, pasal 1 ayat 2 Wetboek van Strafrecht tadi. Lalu konstitusi selanjutnya adalah Rahma. Negara pertama yang Rahma bawa adalah Jerman di pasal 2 ayat 3 KUHP Jerman. Lalu Italia pasal 11 Konstitusi Italia. Lalu Cina pasal 12 Konstitusi Cina. Persamaannya ya tentunya menjamin kepastian hukum, melindungi dari penyalahgunaan kewenangan. Lalu perbedaannya adalah konteks hukum dari ketiga negara tersebut dan sistem peradilan hukum dari ketiga negara tersebut. Lalu presentasi selanjutnya baik, karena HP-nya kepanasan jadi flash kamera belakangnya mati. Selanjutnya presentasi selanjutnya adalah EKI, yaitu negara pertamanya adalah Cina di pasal 12, di mana frasanya adalah tiada seseorang yang dapat dihukum kecuali aturan yang berlaku pada saat kejadian telah diundangkan. Lalu negara kedua adalah Jepang di pasal 39, lalu Korea Selatan di pasal 12. Nah, perbedaan yang Eki bilang yaitu konteks sosial dari tiga negara tersebut dan tentunya sistem hukum yang berbeda. Lanjut, yaitu presentasi selanjutnya adalah Indah, dimana Indah negara pertamanya adalah Jerman, yaitu terdapat di pasal 2 ayat 3 KUHP Jerman. Lalu Perancis pasal 111 ayat 3 KUHP Perancis. Lalu Italia di pasal 25 KUHP Italia. Persamaannya adalah prinsip dasar bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dihukum kecuali sudah diundangkan. Perbedaannya yaitu dari pemakaian dari peraturan tersebut atau pengimplementasiannya, lalu sistem hukum peradilan yang tentunya berbeda dari ketiga negara. Lalu yang terakhir itu dari Abdian. Negara pertamanya adalah Korea Selatan, yaitu ada di pasal 1 KUHP Korea Selatan. Lalu negara keduanya adalah Thailand di pasal 2 KUHP Thailand. Lalu 3 ada di Polandia, pasal 2 ayat 1 KUHP Polandia. Persamaannya adalah perlakuan Persamaannya dari ketiga negara tersebut yang telah dijelaskan oleh Abdian adalah penghukuman harus dilakukan berdasarkan undang-undang saat itu. Tentunya ini adalah asas retroaktif itu, non retroaktif itu sendiri. Lalu perbedaannya adalah di Indonesia tidak merumuskan apa itu perubahan peraturan perundang-undangan, sedangkan di Polandia dirumuskan. Maka konklusi yang bisa saya ambil dari presentasi dan tugas yang telah saya kerjakan adalah asas non retroaktif ini dianut oleh banyak negara dan diletakkan di dalam konstitusi mereka sendiri untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pelaku. Bukan memberikan kepastian hukum, tapi menciptakan kepastian hukum. Dan juga untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, di mana pelaku tentunya mempunyai hak asasi manusia juga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.